Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisy Sahyaza Nur Rahman dengan NPM 2022-145-00284. Di sini saya akan menjelaskan tentang multikulturalisme, pluralitas dan keberagaman budaya, serta dampak penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalian tahu nggak sih apa itu multikulturalisme? Multikulturalisme sendiri merupakan suatu pandangan atau pendekatan yang mengakui dan menghormati keberagaman budaya, etnis, agama, dan latar belakang sosial di dalam suatu masyarakat. Di mana pendekatan ini mendasarkan diri pada prinsip-prinsip inklusivitas, penghargaan terhadap perbedaan, dan keadilan sosial. Tujuan utama adanya pendekatan atau pandangan ini adalah untuk menciptakan lingkungan di mana berbagai kelompok masyarakat dapat hidup bersama secara damai serta menghormati keunikan mereka tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, pendekatan multikultural ini juga mendorong pemahaman antar budaya dan pengakuan nilai-nilai yang berbeda, bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan dan keberagaman dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya ialah nilai-nilai multikulturalisme. Sebelumnya, kalian di sini ada yang tahu nggak sih apa aja nilai-nilai multikulturalisme itu? Dan bisa teman-teman lihat sendiri di samping saya ini terdapat beberapa nilai-nilai multikulturalisme. Yang pertama ada nilai keadilan, di mana multikulturalisme menekankan pentingnya kesetaraan dan perlakuan yang adil bagi semua individu tanpa memandang latar belakang mereka. Lalu yang kedua ada nilai penghargaan terhadap keberagaman, di mana multikulturalisme memberitahu pentingnya menghargai keberagaman sebagai kekayaan yang memperkaya masyarakat, budaya, dan pemahaman kita. Lalu yang ketiga ada nilai kesadaran identitas, di mana multikulturalisme memungkinkan individu dalam kelompok untuk mempertahankan dan menghormati identitas budaya, agama, dan etnis. Lalu yang keempat ada nilai pertukaran budaya, di mana multikulturalisme mendorong pertukaran budaya yang positif dan kolaboratif antar budaya. Lalu yang terakhir ada nilai pemberdayaan, di mana multikulturalisme menciptakan peluang untuk partisipasi aktif dalam masyarakat bagi semua anggota tanpa adanya diskriminasi. Nah, selanjutnya adalah bentuk-bentuk multikulturalisme. Kalian di sini tahu nggak apa aja bentuk-bentuk multikulturalisme itu? Bisa teman-teman lihat di PPT. Di sini ada 7 bentuk-bentuk multikulturalisme. Yang pertama ialah pendidikan multikulturalisme, lalu yang kedua ialah festival dan acara budaya, lalu yang ketiga ada organisasi masyarakat, yang keempat ada media dan hiburan, lalu yang kelima ada pekerjaan dan kehidupan sosial, yang keenam ada toleransi dan pemahaman lintas budaya, lalu yang terakhir ada partisipasi politik. Lalu yang selanjutnya ada konflik multikulturalisme. Kalian tahu nggak sih apa aja konflik-konflik yang terdapat dalam multikulturalisme? Sama seperti bentuk-bentuk multikulturalisme, konflik multikulturalisme ini juga ada 7, di mana yang pertama adanya perbedaan nilai dan norma, lalu yang kedua adanya diskriminasi dan ketidaksetaraan, lalu yang ketiga adanya kompetensi sumber daya, lalu yang keempat adanya konflik identitas, lalu yang kelima adanya politik etnis, lalu yang keenam kurangnya pemahaman dan dialog, lalu yang terakhir adanya terorisme dan ekstremisme. Nah, selanjutnya ada pelembagaan multikulturalisme. Kalian tahu nggak sih apa itu pelembagaan multikulturalisme? Pelembagaan multikulturalisme adalah proses mengintegrasikan nilai-nilai multikulturalisme ke dalam kebijakan, lembaga, dan struktur masyarakat. Ini berarti menciptakan kerangka kerja yang mempromosikan inklusivitas, menghindarkan diskriminasi, dan menciptakan peluang yang setara bagi semua orang. Pelembagaan multikulturalisme bisa terlihat dalam berbagai aspek seperti pendidikan, hukum, pekerjaan, dan kebijakan sosial. Selain itu, integritas nilai-nilai multikulturalisme bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana setiap individu dihargai tanpa memandang latar belakang budaya atau etnisnya. Hal ini dapat melibatkan pembentukan kebijakan afirmatif untuk mengatasi ketidaksetaraan, pengakuan dan
penghargaan terhadap nilai-nilai budaya atau hak-hak budaya, serta penanaman sikap saling pengertian dan toleransi dalam interaksi sehari-hari. Dengan melakukan integrasi ini, masyarakat berupaya menciptakan fondasi yang kuat untuk kehidupan bersama yang adil dan harmonis. Selanjutnya ialah pluralitas dan keberagaman budaya. Pluralitas dan keberagaman budaya seringkali digunakan secara bersamaan, namun mereka memiliki perbedaan yang subtil. Pluralitas sendiri merujuk pada keberagaman atau keberadaan berbagai elemen atau kelompok dalam suatu masyarakat. Sementara itu, keberagaman budaya sendiri lebih menekankan variasi unsur budaya seperti bahasa, kepercayaan, adat istiadat, dan nilai-nilai yang ada di antara kelompok-kelompok tersebut. Jadi, pluralitas mencakup keberagaman secara umum, sedangkan keberagaman budaya sendiri lebih khusus membahas variasi dalam konteks budaya. Lalu di sini ada keberagaman budaya sebagai kenyataan sosial. Keberagaman budaya adalah kenyataan sosial yang muncul dari kompleksitas masyarakat di seluruh dunia. Ini mencerminkan variasi dalam cara hidup, nilai-nilai kepercayaan, tradisi, bahasa, dan ekspresi seni yang ada dalam berbagai kelompok manusia yang ada di dunia. Dengan kata lain, keberagaman budaya mencerminkan keragaman yang kaya di antara masyarakat global, menyoroti perbedaan-perbedaan yang akan memperkaya pengalaman manusia secara keseluruhan. Selanjutnya ada 4 poin penting keberagaman budaya sebagai kenyataan sosial, di mana yang pertama ada keberagaman manusia, lalu yang kedua ada sejarah dan lingkungan, yang ketiga ada tantangan dan peluang, yang terakhir ada perlindungan dan penghargaan. Keberagaman manusia sendiri merujuk pada variasi yang luas dalam karakteristik fisik, budaya, sosial, ekonomi, dan psikologis di antara individu-individu di dalam populasi manusia. Ini mencakup perbedaan dalam ras, etnisitas, agama, bahasa, gender, usia, orientasi seksual, kemampuan fisik dan mental, serta latar belakang pendidikan dan juga banyak aspek lainnya. Keragaman manusia ini adalah fitur khusus atau fitur khas yang memperkaya pengalaman hidup dan menciptakan keanekaragaman dalam cara pandang, nilai dan kontribusi manusia secara keseluruhan. Lalu ada sejarah dan lingkungan. Ini merujuk pada keberagaman budaya yang seringkali dipengaruhi oleh sejarah migrasi, kolonisasi, dan faktor lingkungan. Sejarah migrasi sendiri merupakan pergerakan manusia dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Mereka membawa serta unsur-unsur budaya, kepercayaan, bahasa, dan tradisi dari tempat asal mereka. Ini menciptakan keragaman budaya di wilayah yang dihuni oleh berbagai kelompok manusia. Kolonisasi sendiri merupakan proses kolonisasi oleh suatu kekuasaan asing yang dapat mengakibatkan pencampuran dan pertukaran budaya antar penduduk asli dan kolonis. Ini menciptakan lapisan tambahan keberagaman budaya yang mencerminkan interaksi dan adaptasi antar budaya. Lalu yang terakhir ada faktor lingkungan, di mana karakteristik geografis dan lingkungan alam suatu wilayah juga dapat mempengaruhi keberagaman budaya. Misalnya perbedaan iklim, topografi, dan ketersediaan sumber daya alam dapat membentuk gaya hidup dan tradisi yang unik bagi masyarakat setempat. Lalu poin penting selanjutnya ada tantangan dan peluang, di mana keberagaman budaya juga dapat menciptakan tantangan seperti konflik budaya, tetapi pada saat yang bersamaan juga merupakan sumber potensi kolaborasi. Lalu poin penting yang terakhir ada perlindungan dan penghargaan, di mana keberagaman budaya menciptakan peluang bagi individu dan masyarakat untuk belajar dari satu sama lain, serta berpartisipasi dalam pertukaran budaya yang positif. Melalui interaksi dengan berbagai kelompok budaya, seseorang dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang nilai, norma, dan tradisi budaya yang berbeda. Lalu selanjutnya ada dampak penyalahgunaan iptek. Kalian tahu nggak sih apa aja dampak-dampak penyalahgunaan iptek?
Penyalahgunaan iptek terjadi ketika ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan dengan cara yang merugikan masyarakat atau melanggar etika dan nilai-nilai kemanusiaan. Maksudnya ialah bahwa penyalahgunaan iptek ini terjadi ketika kemajuan dan ilmu pengetahuan dan teknologi dimanfaatkan dengan cara yang tidak etis atau merugikan kesejahteraan masyarakat. Ini bisa mencakup penggunaan teknologi untuk tujuan merugikan, pelanggaran privasi, penyalahgunaan kekuatan, atau pengembangan teknologi yang dapat membahayakan manusia atau lingkungan sekitar. Dengan kata lain, penyalahgunaan iptek terjadi ketika penggunaan teknologi tidak sejalan dengan prinsip-prinsip nilai moral, etika, atau nilai-nilai kemanusiaan dan dapat menimbulkan dampak negatif pada individu atau kelompok masyarakat di sekitarnya. Lalu selanjutnya di sini ada 5 dampak penyalahgunaan iptek. Yang pertama ada ketidakamanan cyber, di mana penyalahgunaan iptek akan dapat mengakibatkan serangan cyber seperti peretasan data, pencurian identitas, dan penyebaran malware yang akan merugikan keamanan online individu ataupun organisasi. Lalu yang kedua ada ketidaksetaraan akses dan sosial. Jika iptek tidak didistribusikan secara adil, mereka akan dapat meningkatkan kesenjangan sosial antara kelompok yang memiliki dan kelompok yang tidak memiliki akses ke teknologi. Selain itu, iptek juga dapat meningkatkan ketidaksetaraan sosial jika tidak ada akses secara merata atau tidak digunakan untuk mendukung kebijakan yang tidak adil. Dampak penyalahgunaan iptek selanjutnya ialah kerusakan lingkungan, di mana penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan atau penyalahgunaan sumber daya alam dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Lalu, dampak penyalahgunaan iptek selanjutnya ada pelanggaran privasi. Penggunaan iptek yang tidak etis dan dapat mengancam privasi individu melalui pengawasan yang tidak sah, pencurian identitas, atau pengumpulan data yang melampaui etika. Dampak yang terakhir ialah ketergantungan, di mana manusia akan menjadi ketergantungan berlebihan pada teknologi dan dapat menyebabkan masalah kesehatan mental, seperti kecanduan internet atau gangguan tidur akibat paparan layar yang berlebihan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil setelah mempelajari multikulturalisme, pluralitas dan keberagaman budaya, serta dampak penyalahgunaan iptek ialah bahwa memahami, menghargai, dan merayakan keragaman ini dapat memperkaya pengalaman hidup, serta membangun harmoni antar individu. Namun, penyalahgunaan iptek juga dapat menghasilkan konsekuensi negatif, seperti resiko keamanan cyber, penyalahgunaan data, serta potensi ketidaksetaraan dalam akses terhadap teknologi. Oleh karena itu, perlu keseimbangan antara menghargai keberagaman budaya dan menggunakan iptek dengan etika dan pertimbangan yang matang.